Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan pejamkan mata kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu untuk setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Kau berikan kesehatan sehingga kami bisa berkumpul pada pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami datang Tuhan, dan nanti kami pulang dengan membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kemenangan di dalam setiap permasalahan kami, kemenangan dalam setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu memimpin kami di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa iblis, kuasa setan yang akan mengambil roh sukacita di dalam ibadah pagi di tempat ini. Saat ini kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami tangkis dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya ada kuasa-Mu saja Tuhan yang memenuhi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Secara manusia, kadang-kadang kita mengandalkan setiap kekuatan yang kita miliki. Kadang-kadang kita mengandalkan setiap kemampuan. Kadang-kadang kita mengandalkan uang. Kadang-kadang kita mengandalkan jabatan untuk kita tetap bertahan di dalam dunia saat ini. Tetapi kekuatan manusia itu terbatas. Kekuatan manusia tidak ada yang bisa lebih dan lebih lagi. Saat kita menghadapi permasalahan, kita jatuh, dan kita jatuh. Manusia pasti akan menyerah. Manusia putus asa dan dia tidak bisa bangkit lagi. Tapi kita sungguh bersyukur, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan puji Dia, kita akan sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Tuhan diri. Kami yakin, kami percaya, kami punya Allah, kami punya Tuhan, kami punya Yesus
bersyukur kita punya Allah yang ajaib, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang hebat, bahwa setiap permasalahan datang pada Yesus dan Dia akan memberikan jalan kepada kita. Bersyukur kita punya Allah yang ajaib, Allah yang sungguh mengasihi. Sehingga kami kuat, kami bisa menang, dan kami bisa bahagia. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berikan salam ke saudara sebelah kanan, kiri, belakang. Mari kita tunjukkan muka sukacita kita, muka kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena kita yakin bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Mari kita akan pujikan Allah sumber kekuatan.
ajaib. Ajaiblah Kau Tuhan. siapkan hati kita untuk kita mendengarkan, kita mau belajar mengenai firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita menjadi rema dalam kehidupan kita. Saat bertumbuh subur dari keutamaan, setiap firman terus berbuah sepanjang musim ini,
sehingga banyak keluarga lingkup kecil kita merasa diberkati dengan kehadiran kita. Lingkungan tetangga kita merasakan diberkati juga dengan kehadiran kita. Dan percaya kita bisa, kita mampu, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Karena semua yang kita bisa, semua yang kita punya di dalam kehidupan kita saat ini, itu bukan kekuatan kita, tapi itu adalah kekuatan yang dari Yesus. Kekuatan yang dari Yesus, kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku.
Kesetiaan-Mu yang sempurna bagi anak-anak-Mu Tuhan. Saya boleh merasakan setiap hari dan setiap detik jamahan tangan-Mu menyegarkan jiwa kami. Roh kami selalu dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita di dalam Engkau adalah sukacita yang abadi. Terima kasih kami datang merendahkan hati pada pagi hari ini. Berbicara kepada setiap kami. Kau pakai hamba Tuhan. Urapi dengan kuasa. Biar Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada setiap kami. Kau jamah hati kami pagi hari ini. Mengasihi setiap kami dengan keberadaan kami pagi hari ini. Yang boleh menikmati kasih Tuhan, jamahan Tuhan. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Sementara kami menaikkan pujian kami bersorak-sorai bagi Engkau. Tuhan, Engkau disenangkan melalui pujian-pujian kami. Pagi ini ya Bapa. Terima kasih kami siap untuk diberkati. Kami siap untuk dibentuk. Kami siap untuk dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang siap menerima berkat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah siap untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita lebih lagi. Ya, jadi mari kita akan dengan saksama atau saksama kita akan baca Alkitab kita. Tapi saya akan terlebih dahulu saya akan memberikan tema pada pagi hari ini apa yang akan kita renungkan. Ya, puji Tuhan. Saya siapkan tema dan Tuhan berbicara kepada setiap kita pada pagi hari ini. Luar biasa. Ya, padang gurun membuat kita kuat. Amin. Ya, apa saudara? Ya, masih ada belum semua. Belum semua. Ya. Saya ulangi ya, padang gurun membuat kita kuat. Wah, ini makin yakin ya. Kita belum bersama-sama merenungkan, tetapi saya percaya saudara sudah siap menjadi orang-orang yang kuat di tengah-tengah padang gurun. Haleluya. Kita akan buka saja langsung Alkitab kita akan membaca bersama-sama ya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Jadi ada 8 ayat pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar. Ya, yuk bangkit berdiri semuanya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada
peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah-tambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Coba ulangi ya. Untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Yuk, 1, 2, 3. Untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ulangi ya, seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Tadi apa yang kita ulangi? Ya. Untuk berbuat baik kepadamu. Ya, untuk berbuat baik kepada saudara dan saya akhirnya. Ya, jadi padang gurun itu memberikan kekuatan kepada setiap kita. Kalau bangsa Israel, ya, bangsa Israel ketika harus melewati padang gurun, itu bukan kesalahan dari bangsa Israel, tetapi untuk kebaikan bangsa Israel. Amin. Kalau saudara dan saya melewati padang gurun dalam perjalanan ini, itu bukan karena kesalahan saudara, tetapi karena kebaikan Tuhan buat setiap kita akhirnya. Amin. Awalnya rasanya tidak enak ya, tetapi akhirnya, jadi ada sesuatu di dalam perjalanan dari awal sampai akhir. Tujuan Tuhan untuk membawa kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, membawa bangsa Israel lepas dari perbudakan di Mesir, menuju kepada tanah perjanjian. Tuhan memimpin bangsa Israel. Jadi ketika ada di padang gurun bangsa Israel, Tuhan itu menyatakan mujizat demi mujizat selama bangsa Israel berjalan di padang gurun. Haleluya, ini sungguh hal yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa di padang gurun
itu membuat kita kuat. Siapa yang sedang hidup di padang gurun saat ini? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi atau menjalani hal yang seperti ini. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, ya, padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking. Apa ini artinya? Ya, ada maut yang menyerang anak-anak Tuhan ketika ada di padang gurun. Dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Kekeringan yang terjadi dalam hidup ini. Lalu dikatakan lagi, Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Luar biasa. Ya, dalam keadaan seperti ini, kita berjalan di panas terik. Kita dipimpin oleh Tuhan, dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita itu membawa supaya kita kuat. Jadi mari kita akan sikapi kehidupan kita, iman kita kepada Tuhan. Ketika kita berada di padang gurun, membawa kita kuat. Jadi artinya gini, kalau kita mau makin kuat, kita ngalami padang gurun. Siapa yang setuju demikian? Oh, masih ragu-ragu ya. Siapa yang mau lebih kuat, kita melewati padang gurun. Amin. Amin, saudara siap? Saya percaya setiap kita itu sedang melewati padang gurun. Karena Tuhan selalu menyatakan kasih dan kuasa-Nya sampai kepada Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya. Tetapi kita akan sikapi di padang gurun justru memberi kekuatan kepada setiap kita. Apa sih padang gurun dalam hidup ini? Kekeringan. Dikatakan, kita hadapi kekeringan. Kekeringan baik secara rohani. Kadang-kadang banyaknya masalah. Tumpuannya masalah mungkin dari sakit, penyakit. Siapa yang mengalami sakit, penyakit yang rasa-rasanya tidak bisa sembuh. Tetapi Tuhan melakukan sesuatu. Saudara kuat. Amin. Ada sampai hari ini. Saudara melewati yang namanya padang gurun penyakit. Tapi saudara ada pada saat ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Kita bisa sikapi Tuhan. Memang kekuatan yang dari Tuhan. Jadi saya harus melewati padang gurun. Amin. Ya, mungkin rasa-rasanya saya melihat pandangan saudara. Wah, kok padang gurun ya. Siapa yang mau ingin dibawa ke padang gurun? Tuhan punya maksud, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, Tuhan punya maksud. Ya, justru di padang gurun bangsa Israel itu menikmati mujizat Tuhan. Coba kita buka ya di Ulangan pasal 8. Saya ingin ayat yang ke-4. Ulangan pasal 8 mulai ayat yang ke-4. Ya. 1, 2, 3. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Haleluya. Itu pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Bahkan tadi ayat yang sudah kita baca, ya, ayat yang sudah kita baca tadi, padang gurun yang besar dan dahsyat, ular-ular yang ganas serta kalajengking, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Makanan yang fresh, makanan yang baru, makanan yang modern.
yang belum pernah dikenal oleh bangsa Israel. Tapi pada saat di padang gurun, Tuhan menyatakan sesuatu hal yang indah bagi bangsa Israel. Roti yang baru dicurahkan di hadapan bangsa Israel. Dan engkau bisa makan sepuas-puasnya. Tidak perlu disimpan, saudara. Besoknya diberi lagi, diberi lagi untuk dinikmati. Dan Tuhan tahu ketika ada di padang gurun, pakaiannya tidak perlu dicuci, tidak perlu dijahit, nggak perlu ganti. Karena firman Tuhan katakan, ya, pakaiannya itu tidak pernah ganti, saudara. Bahkan kasut sandalnya selama mereka berjalan, ya, tidak pernah ganti sepatu. Itu hal yang ditulis di dalam Alkitab. Itu bukan cerita, tapi itu sungguh-sungguh ditulis. Untuk menunjukkan apa? Bahwa Tuhan itu melakukan mukjizat bagi hidup setiap kita yang percaya kepada Dia. Yang mau melewati padang gurun. Tuhan persiapkan dan Tuhan nyatakan mukjizatnya. Mungkin kalau pagi hari ini kita percaya ada banyak hal yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak lepas yang namanya masalah. Betul ya? Yang namanya masalah, yang namanya sakit, penyakit, yang namanya kekurangan, kesusahan, penderitaan. Banyak hal masalah-masalah yang membuat kita menderita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan memimpin hidup kita. Dan Tuhan menyatakan mukjizatnya. Amin. Ya, tidak menjadi bengkak kakinya berjalan. Ya, puji Tuhan. Ini satu hal yang sungguh luar biasa. Yang Tuhan berikan, nyatakan kepada setiap kita. Dan yang kedua, ya, saya ingin belajar di dalam, kita buka di Keluaran. Di Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13. Kita akan baca ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk kita baca bersama-sama ayat 17 dan ayat yang ke-18. Pelan-pelan ya supaya kita jelas. 1, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Puji Tuhan. Maksud Tuhan membawa bangsa Israel keluar, ya, melalui jalan, ya. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jadi kalau sebenarnya perjalanan itu tidak membutuhkan waktu 40 tahun ketika bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Cukup beberapa bulan, ya. Tetapi kenapa? Ya, kenapa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin? Karena kalau begitu keluar dari Mesir, yang tadinya pekerjaannya sebagai tukang, lalu keluar dan menghadapi orang-orang Filistin, mungkin bangsa Israel akan binasa semuanya. Tetapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu harus dipersiapkan. Bapak Ibu, kalau kita melewati padang gurun,
kita harus melewati hal-hal yang sulit apapun. Kadang-kadang masalah ini sulit, masuk pikiran, logika ini sangat sulit. Tetapi ketika saya terus tetap berjalan di dalam tuntunan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya dan menuntun kita tidak melewati bangsa Filistin, tetapi akan berputar melalui jalan padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa padang gurun itu memberikan kekuatan. Justru Tuhan itu tahu, ini sungguh luar biasa, ya. Apa yang kita rencanakan kadang-kadang itu gagal. Tapi ketika kita percaya dan berpegang kepada firman Tuhan, Tuhan katakan jalanku itu bukan jalanmu. Rancanganku itulah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Saudara pernah kecewa? Apa yang sudah saudara rencanakan dengan teliti dan sungguh-sungguh, bahkan mungkin dibawa dalam doa setiap hari. Rancangan saya seperti ini, rancangan saya seperti ini, rancangan saya seperti ini. Tetapi Tuhan lebih tahu. Amin. Katakan yuk, Tuhan lebih tahu. Ya, dari awal rasa-rasanya bangsa Israel itu tidak enak. Tapi tadi di dalam kitab Ulangan tadi dikatakan, aku mendatangkan kebaikan kepadamu pada akhirnya. Coba kita buka di Pengkhotbah. Ya, yuk. Pengkhotbah itu setelah Mazmur, Amsal, lalu Pengkhotbah. Ya, Pengkhotbah pasal yang ke-7. Yuk. Pengkhotbah pasal yang ke-7, ya, ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Itu berkata demikian. 1, 2, 3. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Artinya apa, saudara? Ya, puji Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya, akhir suatu hal itu lebih baik. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Walaupun awal kita hal-hal yang sedang diproses oleh Tuhan, itu hal-hal yang kadang-kadang menyakitkan kita. Tetapi firman Tuhan katakan akhir suatu hal itu lebih baik dari awal. Dan panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Panjang sabar daripada tinggi hati. Saudara mau panjang sabar? Siapa yang bisa panjang sabar? Ya, panjang sabarnya gitu ya. Panjang sepertinya itu karakter Kristus. Nah, ketika banyak orang-orang yang memfitnah, menghina dia, menolak dia, Yesus tetap sabar. Jadi saudara kalau mengalami hal-hal yang tidak enak dari awal, saudara mengimani bahwa Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Dan kita akan menerima hal yang baik pada akhirnya. Pasti itu firman Tuhan. Tuhan sedang mengajar supaya kita panjang sabar daripada tinggi hati. Ya, tinggi hati itu apa? Sombong. Kalau orang sombong, dia akan makin tinggi. Ya, dia akan makin tinggi berada di atas. Sepertinya dia yang nomor 1. Tetapi ketika jatuh, lebih parah. Ya, pasti lebih parah. Orang yang ada di atas, merasa ada di atas, lalu jatuh suatu saat karena perasaan atau kekuatan manusia itu sangat terbatas. Tetapi firman Tuhan katakan, panjang sabar itu lebih baik daripada tinggi hati. Amin. Puji Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini dengan hal-hal yang lebih baik. Ketika kita berjalan di padang gurun, justru kita mendapatkan satu kekuatan.
Karena percaya bahwa Tuhan itu melakukan hal-hal yang indah dan ajaib bagi setiap kita. Ya, kita sabar, belajar sabar. Dan apa sih tujuannya? Tuhan membawa bangsa Israel melewati atau berputar melewati padang gurun. Nah, tujuannya apa, saudara? Tadi kita sudah baca. Yang pertama tadi, jika kamu sudah mempunyai hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar, mulai dari ayat apa tadi, Ulangan. Ayo kita kembali ke Ulangan. Ya, Ulangan 8. Dari ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Itu dikatakan, apabila engkau sudah makan kenyang, mendirikan rumah, dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perak bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, karena semua itu datang dari Tuhan. Amin. Ya, kita belajar. Ya, itu tujuan yang pertama, supaya jangan engkau tinggi hati. Tetapi dikatakan ayat yang 18, haruslah engkau ingat kepada Tuhan, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Janji firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sedang memproses kita untuk kita tetap rendah hati, jangan tinggi hati, bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Ya, supaya Tuhan juga meneguhkan hati kita. Ya, supaya kita percaya, makin percaya ketika kita berada di padang gurun yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Haleluya. Jadi saya simpulkan pada pagi hari ini, Tuhan memimpin melewati padang gurun untuk kebaikan kita. Amin. Amin. Nah, dan di padang gurun ini rupanya itu tempat terbaik bagi kita. Siapa yang setuju demikian? Nah, ya, setuju? Ya, kalau saya katakan bahwa Tuhan memimpin melewati padang gurun, itu untuk kebaikan kita. Firman Tuhan katakan. Ya. Dan di padang gurunlah tempat terbaik bagi kita untuk kita diproses. Amin. Siapa yang setuju demikian? Haleluya. Tidak ada kesusahan, tidak ada keluh kesah, tidak ada kemarahan. Tetapi yang ada sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jadi kita mari Bapak Ibu Saudara, kita sebagai jemaat Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel, yuk makin kuat. Ya, di padang gurun tidak ada keluhan. Kalau bangsa Israel ada keluhan, ada kemarahan. Sehingga Musa yang disuruh mengacungkan tangannya kepada gunung batu yang keras. Musa bisa memukul batu yang keras itu dan keluar air. Karena apa? Musa juga jengkel. Ya. Musa juga penuh dengan kejengkelan. Karena apa? Bangsa Israel ini gimana? Ya, Tuhan sudah berjanji untuk memimpin. Bahkan siang hari diberi awan, tidak kepanasan, saudara. Dan malam hari pun mereka bisa berjalan, mereka bisa beristirahat dengan dikasih tiang api, penerang. Itu hal yang luar biasa. Artinya apa? Kesejahteraan yang diberikan kepada saudara dan saya ketika ada di padang gurun. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu untuk setiap kita ketika kita melewati padang gurun. Justru melewati padang gurun itu tempat yang terbaik bagi kita. Berarti artinya saudara siap di padang gurun. Ya, jangan ngeluh, jangan marah. Tetapi kita siap. Saya tahu Tuhan.
Engkau yang memberikan awal dari perjalanan. Dan saya akan menerima akhir segalanya yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kemenangan, mukjizat itu selalu Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Kepada orang-orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Jadi tujuan pagi hari ini untuk membuat engkau manusia. Kita hidup dengan firman Tuhan. Coba ya. Coba kita ulangi sedikit di dalam ulangan tadi. Ya, ulangan pasal yang ke-8 tadi. Ada yang berkata bahwa ya, ayat yang ketiga. Ya, ulangan pasal 8 ayat yang ketiga berkata demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di perjanjian baru Yesus sendiri berkata, manusia bukan hidup dari roti, tetapi dari apa yang diucapkan oleh Tuhan. Artinya apa saudara? Saudara perlu firman Tuhan. Saudara memang di dalam hidup di dalam dunia ini kita makan roti. Makan nasi, makanan untuk menguatkan tubuh kita. Tetapi lebih penting kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bukan saja makan roti. Tetapi kita perlu firman Tuhan. Supaya hidup kita kuat. Ya. Itu tujuan yang tadi sudah kita belajar supaya kita tidak tinggi hati tetapi rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga tujuan dari pagi hari ini yaitu mengajari kita sebagai seorang anak ya yang taat kepada Bapa kita di surga. Yang taat kepada Bapa kita di surga, Tuhan akan memberkati setiap kita pada pagi hari. Haleluya. Saya tutup dengan kesaksian. Ya. Saya mau bersaksi sedikit. Ketika saya masih kecil, saya berada di sebuah rumah tangga yang sederhana, saya katakan ya, karena saya punya saudara itu 8 orang, ya 8 orang di dalam keluarga kami dan 10 bersama dengan bapak dan ibu. Dengan bapak dan ibu. Ketika saya masih berkumpul dengan semua saudara, saya hidup di tengah-tengah keluarga yang disiplinnya sangat kuat. Ya, artinya gini, kamu belajar jam berapa? Kamu pulang sekolah harus apa? Dan dari kecil-kecil saya itu sudah mendapat tugas, Bapak Ibu. Yang nomor 1 mendapat tugas ngomong adiknya. Nomor 2 dan nomor 3. Lalu yang nomor 4. Yang nomor 1 itu ngomong adiknya yang nomor 2, 3, dan 4. Saya nomor 5, saudara. Saya harus ngomong adik-adik saya itu 3 orang. Ya, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Itu dari kecil. Saya harus ngomong jangan sampai pikiran saya jangan sampai adik-adik saya ini nangis. Ya. Kalau nangis yang dimarahi pasti saya. Nah itu saya mendapat tugas itu. Ya, dan adik yang paling kecil ini manja. Ya, sidik-sidik bilang nangis. Ya, baru mainan apa sidik nangis. Sini lagi mainan ini yang dia mau nyanyi karena lagi ya. Adik-adik saya perempuan paling ragil itu lagi. Dia kalau saya katakan dulu jangan gembeng ya. Nggak gembeng. Ini saya yang dimarahi. Ya kalau saya dimarahi, gimana le ngomong? Saya takut untuk dimarahi. Jadi disiplin baik kerja, disiplin. Dulu dari kecil yang sudah bisa nyapu, yang bisa ngepel. Ya, saya itu dari mulai SMP saya bagian ngangsu, saudara. Ngangsu ya, nimba air dari muka ke kamar mandi. Semua bak-bak besar itu, bayangin kita 10 keluarga, orang tua
membawa keponakan 2 orang ya dari ibu saya. Jadi di situ tuh anaknya 10 orang. Bayangin, saya masih SMP waktu itu. Dan saya suka diguyoni. Kamu paling pendek katanya. Dulu soalnya kamu suka gotong air. Jadi kamu berarti gini, jadi pendek dewi sekeluarga katanya gitu ya. Itu guyonan. Nah, disiplin ketika berdoa jam berapa, ketika harus baca Alkitab jam berapa sampai jam berapa, itu disiplinnya sangat kuat. Ya, semua patuh dari anak nomor 1 sampai anak nomor 8, semua patuh. Ya, kalau tidur sudah jam berapa, kalau ayah saya bilang, klotek mau buka pintu kamarnya, kita sudah merem semua walaupun kita belum mau tidur ya. Satu tempat tidur besar itu buat 3 orang. Kedisiplinan itu begitu kuat. Saya nurut. Suatu hari saya pengen, wah sudah langsung kesel sampai menggeh-menggeh, hujan lagi, waktu hujan ya. Itu jalannya licin, embernya kemambang karena kena air. Saya tuh capek. Saya kepingin enggak doa. Nanti nek ditanyai saya tak doa. Nah, nek ditanyai ya, kalau ditanya, tapi enggak pernah ditanya. Saya enggak doa dulu. Saya mau bubuk dulu. Lalu saya satu saat tuh hati saya, itu saya sering ya. Hati saya itu kayak kepingin tidur dengan papa dan mama. Nah, itu SMP ya, itu SMP. Saya kepingin sampai saya tuh nangis, boleh enggak ya tidur sama papa sama mama. Saya buka pintu kamar, saya lihat itu mamah itu ibu saya sedang berlutut berdoa. Itu dulu kalau mamah saya tuh berdoa, itu dahi ini tuh ada di lantai. Ya. Papa saya sudah tidur, ya, tapi mamah saya berdoa tuh kira-kira jam 12 lewat, hampir jam 1. Saya sudah beberapa kali, karena memang pintu kamar papa mama saya itu tidak pernah dikunci. Ya. Jadi saya masuk itu, saya lihat berulang-ulang kali saya lihat. Rupanya itu Tuhan mengingatkan supaya saya jangan suka ngapusi, bohong untuk berdoa. Ya. Tapi rupanya dari hal-hal itu saya baru menyadari ketika saya mulai masuk dalam pernikahan. Nah, saya tidak pernah saya bisa lowong untuk tidak berdoa. Saya terus itu lakukan karena menjadi satu kebiasaan. Jadi sampai sekarang itu sungguh luar biasa yang terjadi. Jadi saya bisa menikmati gemblengan, didikan, kedisiplinan, baik untuk kerja, baik untuk sekolah, baik untuk saya berumah tangga, repot segala sesuatunya. Dan kerohanian itu lebih penting karena membawa kekuatan kepada saya. Ya. Ini yang saya saksikan Bapak Ibu Saudara. Ini sungguh satu hal yang luar biasa. Sepertinya itu sepele, tapi itu mendatangkan kekuatan bagi setiap kita. Ya, sebagai orang tua, sebagai anak, ayo tidak sia-sia. Engkau disiplin mulai saat ini. Baik ketika engkau kerja. Saya mau sedikit katakan, saya dulu SMP kelas 1, saya sudah mulai kerja. Ya, sekolah pagi sampai siang, lalu siangnya saya kerja. Saudara. Saya kerja di salon. Bagian ngeroli, bagian apa ya. Saya kerja. Nanti sore saya harus ngangsu. Pokoknya air itu harus penuh sampai saya SMA, saya lulus. Ya. Saya lakukan itu karena itu menjadi kayak kesukaan atau tanggung jawab. Ya, orang yang melakukan tanggung jawab itu seneng rasanya. Aku enggak ngapusi. Aku juga mau berbuat baik, aku juga mau lakukan karena saya tahu Tuhan itu tahu. Ya, Tuhan itu tahu bahkan apa yang kita lakukan. Sepertinya Tuhan enggak tahu, orang lain jangan-jangan tahu. Saudara kalau mau melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara sering ya lingu gitu ya. Ya kecil, tidak besar. Sekarang saya percaya saudara melakukan hal-hal yang baik. Ya,
Dulu waktu kecil kan suka ingat-ingat. Ada yang tahu enggak ya? Iya seperti itu pengajaran yang salah bagi hidup kita. Kan enggak diajari sama orang tua kita untuk ngapusi. Betul ya? Tapi kita belajar. Pandang bulu itu amin. Saat ini menyanyikan pujian Yesus baik buat saudara. Bisa angkat tangan saudara. Saudara katakan, Tuhan, aku ingin Tuhan memberi kekuatan pada setiap kami. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Yesus baik, Amin Tuhan. baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Siapa yang mengaminkan bahwa Yesus baik? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Baik buat saya. Amin. Saya ingin berdoa Yesus bagi saudara-saudara yang angkat tangan. Baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Singer BL musik menyanyikan pujian. Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini. Saudara angkat tangan saudara. Yesus baik, Saudara sedang datang kepada Tuhan dan berseru. buat Tuhan saya. pegang tangan kami yang lemah. Tuhan kuatkan kami yang lemah. Haleluya. Kasih Kuasa-Mu besar bagi hidup kami. Yesus baik, Haleluya. baik Haleluya. buat saya. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan. Yesus Tuhan baik, melihat, baik Tuhan tahu, buat dan kami saya. percaya segala yang baik Yesus akhirnya baik itu lebih baik dari yang awal. buat saya. Haleluya. Jamah Tuhan, jamah, Ku tak dapat memberikan kekuatan. Justru di padang gurun kami menikmati mujizat Tuhan. Yesus baik, Haleluya. baik Haleluya. buat saya. Musik saja, nyanyikan pujian ini, musik saja. Kita akan berdoa. Kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat Tuhan Kau nyatakan. Haleluya. Tuhan jamah setiap kami. Tuhan jamah setiap kami. Haleluya Yesus. Kami mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Di tengah-tengah kami berjalan di padang gurun. Kami tetap mau berjalan. Kami belajar Tuhan untuk merendahkan hati kami dan tidak tinggi hati. Dan kami belajar bahwa kami perlu firman Tuhan.
bukan roti saja, tetapi setiap apa yang diucapkan oleh Tuhan itu yang akan menjadi makanan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Kami belajar Tuhan apa yang sudah diucapkan oleh Tuhan. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Terima kasih Tuhan. Kau bekerja atas hidup kami. Engkau bekerja atas hidup kami. Engkau puaskan kami hati yang dahaga. Engkau puaskan kami hati yang lapar. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan mendengar pengumuman. Bisa kita naikkan satu pujian. Berikan pujian El Shaddai. El Shaddai. Kuasa-Mu sungguh nyata di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan Tuhan bahwa sekalipun kami ada di dalam kesulitan, kesukaran Tuhan, padang gurun yang memang Engkau berikan bagi setiap kami, tapi kami percaya Tuhan setiap langkah kami Tuhan akan terus berjalan. Bahkan kaki kami tidak akan sampai bengkak Tuhan, kasut kami tidak akan sampai rusak Tuhan, karena Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Kami percaya segala yang terjadi oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena seizin-Mu Tuhan. Jadi kami tidak perlu lagi takut khawatir akan apapun yang sedang kami alami saat ini. Kami percaya akhir dari segala sesuatunya adalah kebaikan demi kebaikan di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kami tetap semangat memandang hanya padamu saja Tuhan. Karena kami tahu tidak ada kekurangan, setiap pagi berkat yang baru Tuhan akan terus berikan buat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat jalan indah ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan Tuhan berdoa saat ini menyerahkan Tuhan untuk ibadah yang kami selenggarakan Tuhan, dan ibadah sekolah minggu nanti jam 10 pagi Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, ketika ibadah diselenggarakan Tuhan, anak-anak kami Tuhan yang mengikutinya dalam nama Yesus, mereka semua akan mendapatkan satu pengajaran yang benar dalam Engkau Tuhan, satu pengertian yang benar dalam Engkau Tuhan, sehingga kami percaya dalam nama Yesus mulai Engkau sampaikan Tuhan, hidup mereka ke depan akan terus Tuhan boleh Engkau berkati dan mereka juga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap guru sekolah minggu yang terlibat di dalamnya Tuhan. Tuhan berkati mengurapi setiap mereka dalam nama Yesus, Engkau pakai mereka secara luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan Tuhan ibadah nanti sore Tuhan, ibadah raya yang kedua di hari minggu ini. Kami percaya dalam nama Yesus urapan Tuhan, kuasa Tuhan ada di sana Tuhan. Anak-anakmu Tuhan, buat mereka rindu untuk mau datang Tuhan ke rumahmu, dan kami percaya setiap mereka yang hadir Tuhan akan memberkati luar biasa, kelegaan, kekuatan, kemenangan Tuhan berikan bagi setiap anak-anakmu yang hadir. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan ibadah KKA di tengah minggu Tuhan yang akan mulai kami kerjakan, yang kami beberapa mengerjakan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah setiap ibadah KKA yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Bapak, kami berdoa juga menyerahkan untuk setiap kami yang hadir pada kesempatan ibadah ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami yang mungkin datang dengan membawa pergumulan, kami yang mungkin datang dengan membawa satu beban yang berat, kami percaya Tuhan, kami pulang melangkahkan kaki keluar dari rumah ini Tuhan, kelegaan kami bawa pulang, satu hari yang lega kami bawa pulang, kemenangan kami bawa pulang, dan semangat yang baru Tuhan kami miliki untuk kami boleh berjalan hari demi hari dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semoga berkati apa yang kami kerjakan dalam usaha pekerjaan kami dalam nama Yesus, buat berhasil luar biasa. Dalam studi sekolah kami dalam nama Yesus, Tuhan memberkati luar biasa. Kami percaya anak-anakmu yang terus berharap padamu, yang mau dididik dalam padang gurunmu, terus menikmati hadirat Tuhan, tidak akan dipermalukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan segala dalam tangan-Mu. Kami juga teringat Tuhan, kalau mungkin ada jemaat yang sedang sakit saat ini Tuhan, kami bersatu hati dari tempat ini di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, jemaat Tuhan akan menjamah, menyembuhkan mereka saat ini juga Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang lebih besar akan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kami dalam tangan-Mu untuk setiap program gereja juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu apapun yang menjadi program kami. Bila Tuhan akan setiap mendahului setiap langkah kami, dan kami kembalikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat Ibu Gembala kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat beliau, tempat-tempat hikmatan dari Tuhan, yang boleh membawa kami setiap anak-anak untuk terus bertumbuh di dalam iman kasih pengharapan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri Tuhan ibadah ini dengan membawa satu keyakinan dalam Engkau. Kami percaya setiap yang kami naikkan Tuhan telah mendengar, tidak hanya mendengar, menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau yang dekat, engkau yang jauh, Tuhan menyertai engkau sampai ke tujuan dengan selamat dan sukacita. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan berlimpah dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan.